Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Di atas kabut abu-abu, di dalam istana yang tampak seperti kediaman raksasa. Duduk di kursi The Fool, Klein mengangkat tangan kanannya, membiarkan tongkat Dewa Laut terbang keluar dari tumpukan barang rongsokan, dan mendarat di telapak tangannya. Awalnya, ia berencana menempatkan artefak tersegel ini, yang berada di tingkat artefak tersegel kelas 1, di samping kursinya. Itu dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kepada sebuah item tingkat setengah dewa. Namun setelah dipikirkan matang-matang, ia merasa bahwa tongkat Dewa Laut masih belum layak disejajarkan dengan The Fool yang misterius dan perkasa, sosok yang mampu melawan True Creator dan Primordial Demones. Hanya kartu blasfemi yang nyaris memenuhi syarat untuk menandingi statusnya. Karena itu, ia melemparkan tongkat Dewa Laut kembali ke tumpukan barang rongsokan. Menatap titik-titik cahaya biru yang mengelilingi tongkat tulang putih itu, Klein menghendaki agar mereka terpisah ke dalam kategori-kategori awal. Seperti yang ia perkirakan, titik-titik cahaya biru itu otomatis terbelah sesuai kehendaknya, yang hanya berisi pujian kepada Dewa Laut dan doa tanpa tujuan yang jelas tenggelam ke bawah, lalu dengan cepat menghilang. Sementara yang berkaitan dengan pengakuan dan permohonan melayang ke atas, dan mendekat ke telapak tangan Klein. Mengikuti intuisi spiritualnya, ia mengetuk salah satu dari yang terakhir. Tiba-tiba, ia melihat gelombang tinggi yang bergulung-gulung, dan mendengar siulan ganas hembusan angin kencang. Sebuah perahu nelayan terombang-ambing di lautan biru tua yang berombak, seakan siap terbalik kapan saja. Di atas perahu itu, para penduduk asli ada yang memeluk tiang layar, ada pula yang menarik tali temali, melakukan upaya terakhir untuk bertahan hidup. Banyak di antara mereka panik sambil melantunkan nama kehormatan Dewa Laut. Menyadari bahwa ini adalah doa yang sedang berlangsung, Klein mengangkat tongkat putih susu itu. Di ujung tongkat, permata berwarna biru memancarkan lingkaran cahaya satu demi satu, lalu saling terhubung dan menyinari pemandangan tersebut. Saat para nelayan perlahan kehilangan seluruh harapan, tiba-tiba mereka merasakan kapal yang tadi terlempar ke udara menjadi stabil. Mereka menoleh ke sekeliling dengan takjub, dan melihat bahwa gelombang setinggi gunung entah sejak kapan telah mereda, sementara angin yang mengamuk perlahan melemah, menjadi selembut bir Zarhar. Awan gelap yang menekan di langit pun menghilang, dan badai dipaksa mundur oleh kekuatan misterius sebelum sempat terbentuk sepenuhnya. Para nelayan segera tersadar dari kebingungan mereka, dan memahami apa yang telah terjadi. Dewa Laut telah melindungi semua orang. Dewa Laut telah menunjukkan keagungannya. Bruk, bruk, bruk. Semua dari mereka bersujud di geladak, merentangkan tangan, menempelkannya ke mulut, dan melantunkan nama kehormatan Dewa Laut secara tidak beraturan. Terima kasih, kami memujimu. Pemuja laut dan dunia roh, pelindung kepulauan Rosted, penguasa makhluk bawah laut, pengendali tsunami dan badai, Kalvetua yang agung. Di atas kabut abu-abu, Klein merasakan sedikit tertekan. Akulah yang menyelamatkan kalian. Jadi kenapa kalian berterima kasih kepada Kalvetua? Ular laut itu hanya sengaja menciptakan badai, mengangkat gelombang, dan mengintimidasi kalian, agar kalian percaya kepadanya dengan penuh kesolehan. Klein terdiam selama 2 detik, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kalvetua sudah mati, dan Kalvetua yang sekarang adalah salah satu identitasku yang lain. Kenapa aku harus merasa tidak enak ketika orang-orang berterima kasih kepada identitasku yang lain? Inikah yang harus diperhatikan seorang faceless saat benar-benar berakting? Untuk sepenuhnya membenamkan diri dalam peran, memperlakukan semua emosi yang diterima sebagai milik sendiri, namun tetap tidak pernah melupakan siapa diri kita sebenarnya. Ini sulit dilakukan. Jika lalai memperhatikannya, keadaan mental bisa menjadi tidak normal. Dan begitu keadaan mental seorang Beyonder menjadi tidak normal, ia tidak akan jauh dari kehilangan kendali. Setelah berpikir sejenak, Klein menghela napas dan terkekeh kecil. Berakting sebagai Dewa Laut, ternyata cukup menguntungkan juga. Meski akting semacam ini tidak memberikan umpan balik karena penyaringan dan isolasi kabut abu-abu,
juga tidak membantu pencernaan ramuan faceless. Setidaknya ia bisa memberiku pengalaman dan pelajaran, membantuku menemukan cara berakting yang lebih aman dan efektif. Merangkum pikirannya, Klein menyebarkan spiritualitasnya ke titik cahaya lain. Kali ini, permohonan itu datang dari bawah sebuah jembatan. Seorang wanita dengan pakaian compang-camping dan tubuh yang membusuk bersandar di sudut, bergumam menyebut nama kehormatan Dewa Laut, sambil melakukan pengakuan terakhirnya. Melalui deskripsinya, Klein seolah menyaksikan kehidupan singkatnya. Ia adalah wanita pribumi yang orang tuanya mempercayai Dewa Laut. Karena itu, ia mewarisi iman tersebut. Pada 1 dekade pertama atau lebih, ayahnya bekerja sebagai penambang, memperbaiki jalan dan memasang rel, sementara ibunya berfokus pada pekerjaan serabutan, menjahit, mencuci pakaian, membantu di dermaga, dan sesekali bekerja sebagai wanita jalanan. Hanya dengan cara itu, keluarga mereka nyaris bisa bertahan hidup. Perubahan mendadak terjadi 2 tahun lalu. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan saat perbaikan jalan, dan perusahaan kereta api Rorstedt hanya memberikan kompensasi yang sangat kecil. Hal ini mendorong keluarga itu ke jalan tanpa jalan kembali. Tak lama kemudian, gadis itu dijual oleh ibunya ke Red Theater dan menjadi pelacur legal. Meskipun Kaisar Rosel telah lama menciptakan kondom, banyak bajak laut dan petualang enggan menggunakannya demi kenikmatan sesaat. Dan karena Red Theater tidak mewajibkan penggunaan kondom, perlawanan gadis itu menjadi sia-sia. Yang bisa ia lakukan hanyalah pasrah, hingga akhirnya terinfeksi suatu penyakit. Manajer Red Theater sempat memberinya pengobatan sederhana, namun melihat kondisinya tak kunjung membaik. Ia diusir karena biaya perawatan lanjutan jelas jauh lebih mahal dibandingkan dengan membeli seorang gadis baru. Gadis yang sakit itu bukan hanya tak mampu menemukan pekerjaan baru, ia bahkan tidak punya uang untuk menyewa rumah. Ibu dan adik-adiknya telah lama menghilang, mungkin sudah mati, atau diculik untuk dijadikan budak. Ia menjadi gelandangan dan hidup di bawah jembatan. Ia sempat bertahan untuk beberapa waktu, berkat makanan dan obat gratis dari organisasi amal. Namun itu pada akhirnya hanya sementara. Penyakitnya semakin parah, tubuhnya semakin lemah. Dengan cepat, ia mencapai akhir hidupnya. Pada saat itu, ia teringat hari-hari ketika ia paling kenyang dan berpakaian paling layak. Ia teringat kata-kata yang kadang diucapkan para bajak laut dan petualang. Ia berbisik dan berdoa kepada Dewa Laut, "Aku ingin hidup seperti manusia." Klein kembali mengangkat tongkatnya, tetapi ia mendapati bahwa artefak tersegel ini tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. Ia terpikir untuk membeli obat dari Emlyn White melalui The World, namun ia mendapati bahwa adegan doa itu terjadi pada tengah hari. Gadis itu telah meninggal di bawah jembatan, di lumpur dan kotoran, tubuhnya dipenuhi rasa sakit dan kelaparan yang hebat. Klein terdiam sejenak, lalu ia menaikkan sudut layar doa untuk menampakkan lokasi jembatan tersebut. Setelah menghafal ciri-ciri jalan di sekitarnya dan lingkungan sekitar, Klein bersandar ke kursinya, menghela napas, dan berkata dengan senyum yang tidak tulus, "Keinginan yang begitu rendah hati. Tidak banyak kesempatan untuk berakting. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menguburkanmu seperti seorang manusia." Ia menarik kembali perhatiannya dan memindai titik-titik cahaya lainnya, mencari seseorang yang bisa ia jadikan sasaran akting, tetapi ia tidak menemukan apapun. Dalam proses itu, Klein menyadari bahwa Kalat, Edmonton dan anggota perlawanan lainnya sedang melakukan sebuah ritual. Mereka telah menaruh sejumlah item di atas altar dan berdoa agar Dewa Laut menganugerahi mereka kekuatan. Jadi begini, cara mereka mendapatkan item Beyonder yang digunakan untuk berdagang. Benar-benar berbeda ketika sudah berada di tingkat demigod. Selain itu, mereka sudah terbiasa tidak menerima balasan langsung. Seolah-olah mereka berencana meninggalkan item-item itu di altar sepanjang malam. Rupanya, ular laut Kalvetua dulu juga tidak selalu merespons dengan segera. Tergantung suasana hatinya, atau apakah ia sedang tidur atau tidak. Kalau tidak, ia hanya bisa merespons secara naluriah, tanpa mampu memproduksi item Beyonder dalam jumlah besar. Klein mengangkat tongkat Dewa Laut, membuat permata biru itu kembali bersinar. Spiritualitas tanpa batas berpadu secara ajaib,
mengalir deras ke dalam adegan doa dengan nuansa transenden, dan secara acak menyatu dengan berbagai item. Sebagian menjadi jimat sengatan listrik, sebagian memungkinkan orang berenang di laut seperti ikan, sebagian lagi memungkinkan hembusan angin kencang. Dalam 3 bulan, spiritualitas mereka akan perlahan memudar hingga lenyap. Klein memejamkan mata setengah, merasakan perubahan pada item-item tersebut. Meski ia baru merespons 2 kali, ia sudah merasa cukup kelelahan, meskipun sebagian besar mengandalkan kekuatan tongkat Dewa Laut. Respons pertama berkaitan dengan memaksa badai bubar dan menenangkan gelombang, sementara respons kedua adalah memberikan pesona secara bersamaan pada puluhan item. Keduanya berada di tingkat demigod, sehingga sangat menguras spiritualitasnya. Bahkan jika aku sering menggunakan tongkat Dewa Laut, aku tidak akan mampu bertahan lama. Di sisi lain, efek samping negatifnya tidak akan menjadi beban bagiku. Aku bisa mencoba menggunakannya sesekali. Ya, situasi kelompok perlawanan tadi mengingatkanku. Aku juga bisa berdoa kepada diriku sendiri dan membuat sekumpulan jimat, terutama yang memungkinkanku beraktivitas di bawah air. Dengan begitu, bahkan jika aku terlibat dalam pertempuran laut, aku tidak akan terlalu terbatasi. Oh iya, aku masih belum tahu cara membuat jimat petir. Aku perlu mencari informasi mistisisme yang sesuai, dan dengan itu, aku bisa menghadapi musuh yang memiliki keunggulan udara. Klein bergumam pelan beberapa kalimat, lalu melemparkan tongkat Dewa Laut kembali ke tumpukan barang rongsokan, dan dengan cepat kembali ke dunia nyata. Wilayah Eastchester. Di pintu samping sebuah rumah besar di pedesaan yang luas dan indah. Audrey Hall mengenakan setelan berkuda hitam yang pas di pinggang, dengan blus sederhana sebagai lapisan dalam. Ia dengan terampil duduk di punggung seekor kuda betina coklat kemerahan, tanpa menunjukkan sedikit pun tanda goyah. Sepatu bot kulit hitamnya bertumpu di sanggurdi, dengan celana putihnya sedikit dimasukkan ke dalam. Ia tersenyum kepada Susie, yang membawa tas kulit di punggungnya. Aku akan menunggumu di tepi hutan. Dengan itu, ia menunduk dengan cambuk di tangannya, dan membiarkan kuda coklat kemerahan itu berlari kencang melintasi lapangan terbuka. Dibandingkan dengan kastel keluarga yang megah namun suram, Audrey lebih menyukai manor yang indah dan pemandangan pedesaan. Satu demi satu kuda tampan berlari keluar. Para penunggangnya adalah para pelayan dan pembantu, dan satu-satunya misi mereka adalah melindungi Nona Audrey. Susie juga berlari dengan gembira, perasaan yang tidak bisa ia rasakan di Backlund. Selain itu, ia dan Audrey akan menjalani petualangan kecil hari ini, yaitu menjelajahi sebuah menara kuno di hutan yang telah lama runtuh. Barang-barang berharga di sana sudah lama diambil, tetapi belum pernah terjadi kecelakaan apapun. Tempat itu sempurna bagi seseorang yang belum berpengalaman untuk melatih berbagai kemampuannya. Satu-satunya masalah adalah 2 jam lagi akan segera gelap, dan waktu yang tersedia mungkin kurang. Wilayah Eastchester masih terasa dingin pada bulan Januari, dengan salju yang sering menumpuk. Cabang dan daun pepohonan telah layu, sementara binatang-binatang bersembunyi, membuat semuanya tampak tak bernyawa. Audrey memimpin Susie berkeliling menara kuno itu beberapa kali, dikelilingi para pelayan dan dayang-dayangnya, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Yang ada hanyalah tumpukan batu bata abu-abu dan kayu lapuk, dan di celah-celahnya tumbuh rerumputan liar serta bangkai-bangkai hewan kecil. Audrey semula mengira ia bisa menemukan mural di puing-puing dinding, sehingga ia dapat menguraikan asal-usul menara kuno itu, dan memanfaatkan kemunculan binatang liar, untuk diam-diam melatih kemampuan Beyonder miliknya, seperti Awe, Frenzy, dan Plakat. Namun, yang tersisa hanyalah kekecewaan mendalam. Ini bukan petualangan kecil. Ini hanya jalan-jalan menunggang kuda. Ia mengerucutkan bibir, menggenggam cambuknya, lalu berjalan menuju kudanya. Tak mau menyerah begitu saja, ketika telah menempuh setengah perjalanan, ia bertanya kepada para pelayan dan dayang-dayang di sekelilingnya. Apakah ada legenda monster di sekitar sini? Setengah dari para pelayan telah mengikutinya dari Backlund ke kastil keluarga, sebelum datang ke manor ini. Separuh lainnya adalah penduduk setempat yang biasanya sibuk bekerja di manor. Tak diragukan lagi, Audrey sedang bertanya kepada kelompok yang terakhir.
Alasan ia datang ke Manor ini adalah karena secara historis, wilayah sekitarnya memiliki tradisi rakyat yang memuja naga. Seorang pelayan muda diam-diam melirik nyonya mudanya yang bangsawan dan cantik. Ia mengumpulkan keberanian, melangkah maju 2 langkah, lalu membungkuk sambil berkata, "Jauh di dalam hutan ini, ada banyak binatang buas yang mengerikan. Setiap tahun selalu ada pemburu yang tewas di sana, tetapi tak seorang pun pernah bertemu monster." Ini mirip dengan gambaran dalam sebuah lagu rakyat lama yang beredar di daerah ini. Ia menceritakan lagu rakyat itu, yang makna umumnya adalah, monster ada di dalam mimpimu, naga ada di dalam mimpimu, istana besar yang terbayang, melayang di udara, demikian pula, ada di dalam mimpimu. Di sanalah kau memiliki segalanya, hingga saat kau terbangun. Anak-anak yang penuh rasa ingin tahu, para petualang pemberani, carilah naga di dalam mimpimu. Pelayan itu sengaja menghilangkan baris terakhir, karena ia takut akan disalahpahami seolah sedang menyindir Nona Audrey. Naga di dalam mimpi. Istana besar yang terbayang dan melayang di udara juga ada di dalam mimpi. Audrey merenung dengan saksama selama beberapa detik, sebelum tiba-tiba merasa bahwa lagu rakyat kuno ini tidak sepenuhnya tanpa makna. Menurut informasi tentang naga yang ia beli dari Little Sun, naga imajinasi, Unkeweld, memang pernah membayangkan sebuah kota terapung dengan pilar-pilar kuil raksasa yang menopang kompleks istana menjulang tinggi. Nama kota itu adalah Life Seat, yang berarti kota keajaiban. Di dalam mimpi, jalur spektator berada di bawah naga pikiran, melibatkan kesadaran, alam bawah sadar, lautan alam bawah sadar kolektif, dan langit spiritualitas. Bagaimanapun dilihat, semuanya jelas berkaitan dengan ranah mimpi. Mungkin lagu rakyat kuno ini benar-benar menunjuk pada sesuatu. Mungkinkah Lifsit benar-benar ada di lautan alam bawah sadar kolektif? Di dalam mimpi, tapi mimpi itu murni ada di dalam pikiran. Berbagai pikiran melintas di benak Audrey. Bahkan ketika ia telah kembali ke Manor, ia masih belum mampu merangkai alur pemikiran yang jelas. Memasuki kamar, ia melirik Susie, dan tiba-tiba muncul keinginan untuk memamerkan sesuatu. Susie tidak tahu apapun tentang naga, jadi dia pasti tidak akan bisa mendeteksi keanehan dalam lagu rakyat ini. Tidak, jangan sombong. Itu terlalu dangkal. Dan Susie mudah sekali menyadari kalau aku menyembunyikan sesuatu. Audrey berjalan mondar-mandir beberapa langkah dengan punggung tegak, lalu bertanya dengan nada seolah santai. "Susie, menurutmu lagu rakyat itu sebenarnya tentang apa? Aku punya firasat bahwa itu tidak sesederhana kelihatannya." Susie membuka mulutnya, tetapi sejenak kehabisan kata-kata, karena ia tidak tahu apapun tentang puisi. Ia memikirkannya dengan sungguh-sungguh lalu berkata, "Audrey, aku hanya seekor anjing di sebuah hutan di Pulau Blue Mountain." Karena kegelisahan dan kegembiraannya, Kalat sama sekali tidak tidur. Duduk di kursi rodanya, ia mengamati sekeliling, seolah-olah telah menemukan alasan hidup selain balas dendam. Setelah mengitari tempat itu sekali penuh, ia kembali ke altar untuk berdoa sekali lagi. Ia mengingat isi 10 perintah dengan sangat jelas. Ia tahu bahwa ia tidak boleh menggunakan nama Dewa Laut dengan sia-sia, sehingga ia berencana menggunakan kata yang relatif samar, Tuhan, sebagai pengganti dalam doanya. Ketika ia mendekati altar, tatapannya tiba-tiba membeku, karena benda-benda yang diletakkan di atasnya, semuanya memancarkan aura yang tidak biasa. Misalnya, sebuah belati tidak memantulkan cahaya bulan merah sama sekali, melainkan melepaskan kilat perak. Sebuah daun menjadi semakin hijau, membuatnya merasa, nafasnya terasa lebih lega hanya dengan memandangnya. Tuhan telah menganugerahkan rahmat-Nya. Pikiran itu tiba-tiba melintas di benak Kalat. Pada titik ini, ia tak lagi memiliki keraguan apapun mengenai transformasi Dewa Laut. Pikiran-pikiran menghujat yang tersembunyi jauh di dalam dirinya sepenuhnya sirna. Wahyu dari Tuhan yang sebelumnya mengatakan bahwa dia akan berjalan di daratan sekali lagi, ternyata merupakan isyarat bahwa dia sedang membangun kembali citranya. Lapisan makna ini sangat dalam, dan kami benar-benar gagal menafsirkannya sebelumnya. Kalat menarik napas dalam-dalam dengan perlahan, menopang tubuhnya dengan tangan, lalu bersujud dengan hikmat di hadapan Dewa Laut yang agung.
Tak lama kemudian, ia kembali ke kursi rodanya dan menuju kediaman imam besar, Edmonton, serta yang lainnya. Ia tak sabar untuk memberitahu rekan-rekannya tentang apa yang baru saja terjadi, untuk berbagi rahmat Tuhan dengan mereka. Pukul 11:04 malam. Klein duduk di kursinya dengan ekspresi kosong, menyaksikan Danitz melaksanakan ritual soulful, menghafal setiap detailnya sambil melakukannya. Masih memerlukan bantuan dari dunia roh. Ia membuat penilaian awal. Jika itu adalah makhluk dunia roh, selama deskripsinya tidak keliru, mereka dapat dilacak. Cukup menggunakan bahasa yang memiliki tingkat kekuatan tertentu untuk memungkinkan pemanggilan langsung atau membuat roh mereka turun. Jarak atau rentang tidak menjadi masalah. Sampai batas tertentu, para dewa juga memiliki sifat ini, tetapi terkadang seseorang masih bisa mendapatkan respons dari mereka, meskipun doa diucapkan dalam bahasa biasa. Tentu saja, itu hanya terjadi jika orang tersebut telah menjadi penganut dan menarik perhatian sang dewa. Pada tingkat demigod, mereka tampaknya telah menyatu dengan dunia roh sampai taraf tertentu. Itulah sebabnya, seseorang dapat menunjuk pada mereka dengan deskripsi yang akurat untuk memperoleh kemungkinan respons. Namun, ada batasan jarak. Begitu melewati jangkauan tertentu, mereka tidak akan bisa menerima sinyal. Dewa Laut Kalvetua adalah contohnya. Vice Admiral Iceberg dianggap sebagai Beyonder urutan menengah yang kuat. Untuk mencapai hal semacam ini, mengandalkan dirinya sendiri tidaklah cukup. Ia perlu menggunakan bantuan dewa yang bersesuaian dan memakai deskripsi yang tepat serta tidak ambigu. Selain itu, juga ada pembatasan jarak dan jangkauan. Begitu Klein selesai merapikan pikirannya, berbagai benda di atas altar mulai melayang, kecuali 3 batang lilin. Danitz gemetar tak terkendali, ekspresinya menjadi dingin. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan suara perempuan milik Vice Admiral Iceberg. "Selamat malam." Nada suaranya tampak mengandung kemarahan karena dibangunkan. Klein merasa seluruh diri Danitz menjadi feminin. Ia ragu sejenak sebelum berkata, "Aku punya cara untuk menemukan Admiral of Blood." "Apa?" Edwina Edwards, yang rohnya merasuki Danitz, telah kembali ke nada bicaranya yang normal, yang biasanya tanpa emosi. Klein berkata singkat, "Mereka menggunakan teknologi telegraf nirkabel terbaru. Aku menerima frekuensi dan sandi dari White Shark." "Telegraf? Nirkabel? Kau tahu hal-hal semacam itu?" Edwina tampak terkejut, mengetahui bahwa Germain Sparrow, yang ahli dalam mistisisme, juga memiliki pengetahuan umum tentang teknologi komunikasi radio. Klein tersenyum sopan. Sedikit. Edwina terdiam selama 2 detik, lalu bertanya melalui Danitz, "Apakah mereka sudah menyadarinya? Apakah maksudmu, apakah Admiral of Blood dan kelompoknya telah menyadari kebocoran frekuensi dan sandi mereka?" "Secara teori, mereka seharusnya sudah tahu, mengingat perwira intelijen mereka, Patua Queen, telah tewas di tangan Tuan Hanged Man. Namun, telegraf nirkabel belum mencapai tingkat adopsi luas, sehingga para penggunanya mudah mengabaikan risiko keamanan." Klein tidak menjawab dengan kepastian mutlak. "Mungkin, tapi kita bisa mencoba. Selama aku bisa menyadap frekuensinya, ada kemungkinan sangat besar untuk menemukan Admiral of Blood. Sebagai dewa laut, bahkan pada tingkat demigod, meskipun sulit bagiku untuk mengetahui segala sesuatu di laut sekitar seperti melihat telapak tangan sendiri, aku masih bisa mengendalikan makhluk laut dan meminta mereka mencari seseorang." Klein menambahkan dalam hati. Edwina berkata dengan nada berfikir, "Aku akan menyuruh Danitz membantu pengawasan. Kau juga tahu banyak tentang telegraf nirkabel." Klein menyeringai dan berkata, "Baik." Ketika ritual soulful berakhir, Danitz menyaksikan Germain Sparrow mengeluarkan sebuah mesin berukuran cukup besar, beserta aksesori-aksesorinya dengan perasaan campur aduk. "Apa itu?" tanyanya dengan tercengang. Klein menjawab datar, "Radio transceiver." Danitz ternganga sebelum akhirnya memaksakan pertanyaannya keluar. "Dari mana kau mendapatkannya?" Klein meliriknya. "Di luar." Sambil berkata demikian, ia melemparkan buku petunjuk serta informasi tentang frekuensi dan sandi kepada Danitz, lalu kembali ke kamar tidurnya untuk tidur. Jadi ini yang ia lakukan saat sering keluar.
Danitz merasa seolah-olah telah memahami sesuatu. Setelah banyak membaca dan bereksperimen, ia akhirnya menguasai penggunaan radio transceiver itu dan bersandar kembali di kursi rebahnya. Tak lama kemudian, ia sudah mendengkur. Entah sudah berapa lama ia tidur, ia tiba-tiba terbangun, terkejut mendengar bunyi klik yang berirama. Apa? Danitz berguling bangun dan menoleh ke arah sumber suara. Ia melihat radio transceiver di ruangan remang-remang itu bekerja dengan sendirinya, memuntahkan lembaran-lembaran kertas putih ilusi di bawah cahaya bulan yang tenang. Apa ini? Danitz memunculkan api di telapak tangannya saat ia melangkah maju dengan hati-hati. Pemandangan ini mengingatkannya pada kisah-kisah horor yang sering diceritakan para bajak laut ketika sedang menyombongkan diri. Ada masalah dengan radio transceiver ini? Apakah ia terhubung dengan roh jahat? Danitz memutuskan untuk berteriak memanggil Germain Sparrow begitu ia menemukan sesuatu yang tidak beres. Ketika ia mendekati radio transceiver itu, ia melihat beberapa baris tulisan Vesak kuno di atas lembaran kertas ilusi. Halo? Aku merasakan aura yang familiar namun unik, tetapi ia hampir menghilang. Halo? Danitz mencoba menjawab. Siapa kau? Radio transceiver itu kembali berbunyi klik-klik, memuntahkan selembar kertas putih. Namaku Arodes. Sebagai gantinya, kau harus menjawab salah satu pertanyaanku.